Haleluya, kita buka kitab Yesaya ya. Ayat yang sering kali kita dengar. Kita baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 11. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, dan rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak akan kembali ke sana, tetapi mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh dan bertunas, dan memberikan benih kepada yang menabur, dan roti kepada yang makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan, dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita percaya kita seringkali mendengar ayat-ayat ini, ya. Dan saya percaya Tuhan sedang mengajar kita untuk kita mengerti firman Tuhan, untuk kita praktekkan dalam hidup kita dengan benar, ya. Kita tahu bahwa yang seringkali belakangan ini disingkapkan adalah segala sesuatu sebelum diciptakan oleh Tuhan, bahkan bumi sebelum diciptakan, Tuhan sudah mempunyai rencana ya. Rencana yang sangat luar biasa. Dan kemudian ketika dia melakukannya, itu akan terus berjalan sampai semua rencana itu atau rancangan itu selesai. Artinya dari pembentukan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1, kemudian pemulihan kembali situasi kondisi dunia setelah dirusak oleh si setan, kemudian perencanaan untuk menghancurkan bumi yang Tuhan ciptakan, karena Tuhan telah menyatakan terkutuklah bumi atau terkutuklah tanah. Sehingga kalau tanah sudah terkutuk, itu berarti tidak lagi pantas ditempati oleh orang-orang pilihan Tuhan. Ya, karena itu dia akan merencanakan atau dia sudah merencanakan dunia yang kita pijak sekarang akan dihancur leburkan. Kemudian dia akan atau dia sudah mempersiapkan langit yang baru, bumi yang baru. Sehingga kita anak-anak Tuhan yang didapati tidak bercacat celah akan dipindah ke langit yang baru, bumi yang baru. Dan dunia yang sekarang kita pijak akan dimusnahkan Tuhan. Itu rencana global Tuhan, ya. Dan kita percaya dalam setiap karena manusia ini kan diciptakan juga sesuai dengan karakter Tuhan sendiri. Sehingga kalau kita melihat, kalau kita umpamanya pernah kerja gitu kan, perjalanan di perusahaan-perusahaan besar, atau kita membuat suatu rancangan global, ya, rencana-rencana global, kemudian nanti kan dipecah, ya, ada beberapa macam pecah sampai sedetail-detailnya baru diterapkan atau dipraktekkan, ya. Saya percaya itu karena itu hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, dan manusia diciptakan
serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya. Ya. Berdasarkan kitab Mazmur dinyatakan dengan jelas di sana. Dia merajut kita sampai ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Kita dirajutnya sedemikian rupa, dibentuknya sedemikian rupa. Ya. Sehingga apa yang dia rencanakan terhadap kita itu harus terjadi. Ya. Jadi sejak dalam kandungan, kalau nanti saudara baca di dalam kitab Mazmur, atau kita baca lah ya. Mazmur 139 kita baca. Kita baca mulai ayat ke 13 ya sampai ke 17 ya. 139 ayat 13, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku. Engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku mau menyanjung engkau oleh karena dengan dahsyat aku telah dikhususkan. Pekerjaan-pekerjaanmu itulah yang sangat ajaib dan jiwaku ialah yang mengenal sepenuhnya. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu. Pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi. Ketika diriku dirajut di kedalaman bumi. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Dan pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk. Meski belum ada satupun di antara mereka. Bagiku betapa mulianya pikiranmu. Ya Elohim, betapa besar jumlahnya. Ya. Jadi sejak Tuhan, bahkan sebelum dunia diciptakan, dia sudah memilih kita. Sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita pun, dia sudah memilih kita. Sebagaimana tertulis ya, jadi kita coba belajar. Karena memang itu yang Tuhan firmankan. Kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal ke-1 ayat ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim. Kalau tadi kan pembentukan dalam rahim ya. Di dalam Mazmur 139. Tapi dalam kitab Yeremia ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim. Sebelum Bapa Yahweh membentuk saudara dan saya dalam rahim. Dia telah mengenal kita. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya berdasarkan ayat ini, ya kita hubungkan dengan ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1. Kita baca ayat keempat ya. Efesus pasal 1 ayat keempat. Ini berkali-kali diulangi supaya kita ingat ya. Sebagaimana di dalamnya dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia. Ya. Jadi sebelum ada dunia dia sudah pilih. Untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ya. Jadi jelas di sini sebelum ada bumi dia sudah tahu kita. Dia sudah mengenal siapa saudara dan saya. Dan ketika kita sebelum dibentuk dalam kandungan ibu kita, ya, dia sudah tahu. Artinya mungkin ibu kita pada saat itu ya mungkin masih bayi juga. Tapi dia sudah tahu. Kalau nanti ini jadi ibunya si ini. Bisa tanggap? Karena sebelum kita ada di kandungan dia sudah tahu. Ya mungkin saat itu ibu kita baru lahir. Tapi dia sudah tahu. Karena dia Tuhan yang maha tahu. Bahkan dikatakan sebelum semuanya dibentuk berdasarkan ayat ini. Dia sudah memilih kita. Ya. Tetapi kita harus ingat, segala sesuatu harus saling kita hubungkan, bukan mencocok-cocokkan. Ya kan ada orang di luar, oh ini mencocok-cocokkan. Ya, yang kita harus hati-hati. Memang kelihatannya rohani, ini namanya mencocok-cocokkan. Lu kalau nggak cocok sama firman, kok cocokin sama siapa? Jadi jangan sampai ya kelihatannya berhikmat ya.
Lo ini cocokologi, mencocok-cocokkan. Kalau nggak dicocokin sama siapa, patokan kita harus berdasarkan firman. Semua itu ada patokan. Semua ada patokan. Juga dalam kehidupan kita ada patokan. Umpamanya contoh ya. Kita katakanlah kayu ini. Kayu ini kalau kita ditanya, ya sedikit pengetahuan lah. Berapa berat jenis kayu ini? Lalu kita harus bisa memberitahu berat jenis kayu ini harus ada patokannya. Apa patokannya? Air patokannya 1. Saya tanggap. Jadi dengan patokan 1 ini, dengan patokan air ini, kita bisa menentukan berat jenis dari kayu. Berbicara air, berbicara apa? Firman. Patokannya firman. Bukan mencocok-cocokkan, tetapi memang harus cocok. Saya tanggap. Mencocok-cocokkan sama harus cocok itu beda. Memang kita harus klop dengan firman. Segala sesuatu patokannya ada. Dan kita melihat di sini, firman Tuhan menyatakan, walaupun kita sudah dipilih sebelum dunia diciptakan. Kemudian kita dibentuk, bahkan sebelum dibentuk dalam rahim ibu kita, dia sudah tahu kita. Kemudian kita dibentuk dalam kandungan ibu kita, dia yang merajut kita. Dia yang membentuk kita supaya apa? Karena supaya jadi sesuai dengan apa yang direncanakan. Bisa tahu maksudnya? Ya, dia sudah cocok kan, nanti kan si Ani pasti jadi ini. Makanya dia harus persiapkan di sini. Ketika itu dibentuk, si anak dibentuk dalam kandungan, Tuhan merajutnya sedemikian rupa supaya anak ini nanti jadi sesuai rencananya. Karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Nah, kita melihat berdasarkan firman Tuhan, kita lihat ya. Kita coba hubungkan dengan apa yang tadi kita baca. Di dalam 1 Yohanes pasal 5. Ayat ke 19 saja lah ya, 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim. Dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Ini terjemahan ILT, terjemahan Lugas ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ketika setan berhasil menipu Hawa, maka seluruh manusia menjadi berdosa. Termasuk karena Hawa ini kan ditaklukkan sama setan. Semua yang menjadi milik dia dirampas sama setan. Saya tanggap. Kan ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, kuasailah bumi ini, taklukkanlah bumi ini. Masih ingat dalam kitab Kejadian 2, 1 dan 2 ya. Tetapi ketika Hawa berhasil ditaklukkan, manusia berhasil ditaklukkan, maka semua kuasa ini jadi milik si setan. Jadi punya, jadi dikuasai setan. Tetapi di dalam penguasaan setan itu ada orang-orang yang memang sudah dipilih Tuhan. Berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Sebelum dunia diciptakan sudah dipilih. Bisa tahu Pak? Ya, sudah dipilih. Jadi kan setan mengambil alih kuasa dari Hawa setelah bumi diciptakan. Tetapi sebelum semuanya ada, Tuhan sudah pilih. Dan karena akibat kesalahan manusia pertama nenek moyang kita, maka terjadilah ini. Tetapi Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang yang memang sudah dia pilih sebelum dunia diciptakan. Saya tanggap. Karena ya kadang-kadang orang susah menerimanya. Kalau dikatakan Tuhan sudah memilih orang yang selamat dan yang dibinasakan dia sudah tahu. Kalau dibilang itu banyak orang yang gak percaya. Seolah-olah meragukan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus meyakinkan saudara bahwa kebenaran itu, firman itu adalah pribadinya sendiri. Itulah standar. Itulah seperti air tadi kan.
air itu berat jenisnya 1, itu standarnya. Jadi semua patokannya, seluruh benda di muka bumi ini, kalau ditanya berapa berat jenisnya, patokannya air. Saya tanggap. Kalau nggak ada patokannya ya nggak bisa. Ya, patokannya air, patokannya firman. Semuanya patokannya firman. Nah, di sini kita melihat karena rencana Tuhan ini tidak mungkin gagal berdasarkan kitab Ayub pasal 42 ayat 2, maka dia bekerja di tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Di sana ada anak-anak Bapa Yahweh, tetapi firman Tuhan juga mengatakan ada anak Tuhan, ada anak setan. Kalau dibilang anak setan ini banyak orang yang gak percaya. Padahal itu tertulis. Ya, padahal itu tertulis. Kita melihat, kita baca lagi lah. 1 Yohanes pasal ketiga. Ayat ke-9 dan 10. Setiap orang yang telah dilahirkan dari Elohim, ia tidak berbuat dosa. Karena benihnya tetap tinggal di dalam dia. Dan dia tidak dapat berdosa karena dia telah dilahirkan dari Elohim. Dalam hal ini, perhatikan baik-baik. Anak-anak Elohim dan anak-anak si setan itu sudah nyata. Tetapi kalau saudara baca ada anak Tuhan dan ada anak setan, banyak orang yang gak percaya. Banyak orang yang gak percaya. Padahal itu tertulis. Itu nyata dalam segala terjemahan, ya itu tetap terjemahannya seperti itu. Dan kita mengucap syukur kita sudah belajar dari kitab Kejadian. Siapa anak setan dan siapa anak Tuhan. Walaupun banyak orang yang menentangnya. Ya. Tetapi kita mencoba mempraktekkan apa yang tertulis. Standarnya firman. Standar mencari berat jenis itu air. Berdasarkan firman Tuhan, air itu adalah firman Tuhan. Itulah standar kita. Sehingga ketika kita berpatokan pada standar, ya, maka apapun yang ada di tengah dunia ini tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita. Ya, standar artinya semuanya diuji berdasarkan firman. Sehingga dikatakan dalam kitab Tesalonika, 1 Tesalonika, pasal ke berapa? Pasal ke-5. Ayat ke-21. Ujilah segala sesuatu. Pegang eratlah apa yang baik. Nah, menguji, ini perintah Tuhan. Menguji segala sesuatu. Ya dalam ilmu pengetahuan yang kita kenal aja lah. Menguji segala sesuatu ada patokannya. Saya tanggap. Nah, contoh. Ada gempa. Brrr. Badan meteorologi sudah mencatat karena dia punya skala Richter sebagai pencatat berapa besar getaran ini. Jadi semua harus ada patokan. Dan kita di tempat ini diajar oleh Tuhan segala sesuatu harus berpatokan kepada firman. Bukan mencocok-cocokkan tetapi harus cocok. Saya tanggap. Mencocok-cocokkan dengan harus cocok itu beda. Kalau mencocok-cocokkan seolah-olah mengada-ada. Tidak. Kita harus cocok dengan firman. Kenapa harus cocok dengan firman? Karena firman itu sendiri Tuhan. Dan kita harus menjadi satu dengan Tuhan. Karena memang nanti kita menjadi satu tubuh dan dia kepalanya. Nah itu tidak boleh beralih dari situ. Ya. Dan kembali kepada firman tadi. Rancangan atau pemikiran Tuhan dalam terjemahan lain ya. Pemikiran Tuhan itu nggak sama dengan pemikiran kita. Jalan Tuhan juga tidak sama dengan jalan kita. Tetapi kita harus membawa diri kita untuk bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan. Bisa tanggap? Kita punya rencana memang macam-macam. Tapi rancangan kita belum tentu sama.
dengan rancangan Tuhan. Tetapi kita harus membawa diri kita dengan pertolongan Roh Kudus masuk ke dalam rencana Dia. Karena rencana Dia adalah pertama untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita baca di dalam Yeremia pasal ke-29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu. Firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Masa depan kita apa? Ke langit yang baru, bumi yang baru. Itu harapan kita. Nah, itu Tuhan punya rancangan sudah ada. Di sini, kita masih di sini. Kita harus membawa diri kita masuk ke dalam rancangan Tuhan. Jangan sebaliknya. Saya tanggap. Karena itu saudara dan saya saat ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita bisa masuk dalam rancangan Tuhan. Karena itu kitab Mazmur mengajarkan kepada saudara dan saya. Dalam Mazmur pasal ke berapa? 37. Ya. Kita lihat di dalam ayat kelima. Ya, ayat kelima dulu lah ya. Mazmur 37. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya. Maka Dia akan bertindak. Jalan hidup kita serahkan ke dalam tangannya. Ya, maka Dia, karena kita percayakan kepada Dia, maka Dia akan membimbing rencana kita ini supaya ya benar-benar bisa masuk sesuai dengan rancangan Tuhan. Tetapi seringkali menjadi masalah, kita memaksakan kehendak kita supaya bisa masuk menjadi rancangan Tuhan. Nah, itu yang nggak bisa. Karena itu kita harus belajar atau mengajar diri kita, mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Sehingga ketika kita mengerti kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan? Kan begitu. Kita mau menyerahkan semua, tetapi mengerti kehendak Tuhan apa. Ya, kita lihat di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal ke-4 ayat ke-3. Sebab inilah kehendak Elohim, pengudusanmu, supaya kamu terhindar dari perjamulan dan seterusnya. Ya. Ketika kita mau menyerahkan rencana kita kepada Dia, maka kita harus benar di hadapan Tuhan. Karena itu seringkali diajarkan kepada kita semua. Seperti yang senantiasa Tuhan juga ajarkan dalam doa Bapa kami. Ya, ampunilah dosa kami. Artinya terjadi pengudusan. Ya, ketika kita minta ampun, maka Dia menghapus dosa salah kita. Ketika dosa salah kita dihapus, jiwa kita dibersihkan oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus, sehingga jiwa kita memiliki pikiran Tuhan. Jadi ketika kita menyerahkan rencana kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Apakah rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Kalau mungkin biasanya kita ragu-ragu kan? Ya, karena itu Yeshua mengajarkan dalam doa-doanya. Kan Yeshua akan minta, kalau boleh cawan ini lalu dariku. Tetapi, itu yang diajar, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Lah itu harus jadi patokan kita. Kita memang punya banyak rencana. Kita bisa menyerahkan rencana ini sesuai dengan kitab Mazmur tadi. Tetapi jangan lupa, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Sehingga dengan demikian kita membawa diri kita menuju kepada jalan Tuhan yang benar. Karena kita minta kepada Dia.
Kan Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 7, kita lihat ayat ke-7. Ya, Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan oleh firman Tuhan. Mintalah, ya, mintalah dan itu akan diberikan. Minta, gampang itu minta. Tapi seringkali orang suruh minta dalam doa. Nggak bisa doa. Lah bagaimana ya? Saudara suka dengar, nggak bisa saya berdoa. Lah, padahal kalau ngomong ngocehnya pinter sekali. Begitu suruh berdoa, aduh saya nggak bisa berdoa. Orang yang pinter ngomong ya, artinya ngomong biasa pergaulan-pergaulan. Suruh dia berdoa, belum tentu dia bisa berdoa. Belum tentu bisa berdoa. Kenapa? Karena di dalam hatinya terdalam ada roh Bapa Yahweh di sana yang membuat dia gemetar untuk datang kepada Bapa Yahweh. Sehingga seringkali tanpa sadar orang-orang seperti itu mengatakan, saya nggak bisa doa. Kenapa? Karena ada roh di dalam dia yang mungkin karena perbuatan yang tidak berkenan membuat dia punya rasa takut untuk datang kepada Tuhan. Karena minta berarti dia datang kepada Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan, ya nggak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Ya. Tadi umpamanya kesaksian tadi umpamanya kan. Memang mau datang ya, sekarang dia menteri kan. Nggak bisa kita datang ke menteri itu. Datang dulu melalui penjaganya banyak sekali. Udah begitu banyak belum tentu ketemu. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya termasuk kita. Artinya kalau kita mau datang kepada Dia, rendahkanlah dirimu. Rendahkan diri, memohon kelayakan untuk bisa datang kepada Dia. Nah, kita mau supaya rancangan kita kan semua yang namanya manusia hidup yang normal. Dia pasti punya cita-cita. Dia pasti punya rencana. Hanya ya kita harus akui seringkali kita mungkin dari kecil sudah punya rencana. Nanti punya rencana gini kan. Betul nggak? Ya saya juga dulu kan punya rencana gini. Tetapi harus kita akui apakah kita bisa pernah berdoa. Tuhan ini rancanganku boleh nggak? Saya percaya sebagian besar tidak pernah. Memang punya rencana, tapi tidak pernah berdoa, minta, menyerahkan rencana ini kepada Tuhan. Seperti Mazmur 37 tadi. Serahkan hidupmu, serahkan rancanganmu. Kapan orang ini akan datang? Kalau gagal baru datang. Kan itu yang sering kali terjadi. Kalau sudah berulang-ulang kali gagal, baru ingat Tuhan. Baru berdoa, baru nangis-nangis. Lah pola pikir seperti ini yang harus kita rubah. Segala sesuatu serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan, ya, jangan bertindak dulu. Serahkan. Dalam doa kan kita bisa ngomong. Tuhan, aku pengen begini. Ya, anak-anak sekarang yang sekolah-sekolah ini kan. Aja mereka nanya, minta sama Bapa. Ya, apa rencanamu? Apa cita-citamu? Kadang-kadang banyak yang berpikir kan, kalau saya tanya anak muda ini, apa rencanamu? Gak tahu deh. Lah, kita belajar atau kita mengajar anak-anak supaya mereka punya rencana yang diserahkan ke tangan Bapa Yahweh. Nanti dia yang ngatur. Kalau itu sesuai kehendaknya, akan dikabulkan. Tetapi kalau tidak sesuai kehendaknya, karena engkau dan saya adalah milik Dia, ya terserah Tuhan. Karena berdasarkan tadi Yeremia 29, Dia memberikan rancangan yang luar biasa. Pengharapan masa depan yang luar biasa. Itu kata-kata bukan asal ngomong Tuhan. Tapi mengajarkan dan mengingatkan saudara dan saya, bawalah diri kita ini supaya masuk dalam rencananya. Karena ini firman, bukan kata saya. Dan di dalam Yesaya tadi katakan kan, jelas. Seperti
air hujan dan salju turun dari atas. Dia nggak mungkin lagi balik. Nggak mungkin. Nggak mungkin lagi balik. Artinya kalau sudah dicurahkan, dia harus turun ke bawah. Dia harus membasahi daratan, tanah-tanah. Supaya keluarlah benih-benih yang subur. Tumbuh semua yang subur-subur. Karena itu walaupun itu memang merupakan suatu siklus kehidupan. Yang Tuhan sudah buat sedemikian rupa untuk kita manusia. Untuk kita manusia. Ya. Kita melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Ya. Dia ciptakan semua ini, kita makan dari hasil di bumi. Setelah selesai makan, dibuang ke bumi. Seolah-olah ya nggak pernah tambah, nggak pernah kurang itu. Ya segitu-segitu aja. Ya. Bahkan saya kadang-kadang saya berpikir aja kan. Ya mungkin saudara belum pernah berpikir seperti yang saya pikirkan. Katakanlah kalau saudara suka lihat di film-film atau saya biasa nonton di National Geographic ya, sejarah-sejarah gitu kan. Ada baru-baru kemarin di daerah Iran sana. Ya saya lihat. Ada ibu dengan anak-anaknya. Saya nggak tahu mungkin saudara nonton apa enggak ya. Ya beberapa hari yang lalu. Itu gunung-gunung semua. Itu rumahnya di atas. Saya lihat seorang ibu dengan 3 orang anak. Nyebrang batu, kayu, kali-kali kecil, seberang. Naik. Terus udah naik, sulit. Disiapin tangga, memang mereka sudah siapin. Saya lihat ibu ini luar biasa sekali. Anaknya masih kecil-kecil, yang satu digendong. Wah, saya pikir luar biasa sekali. Tetapi yang saya lihat lagi, itu gunung kelihatannya tandus. Tapi ada air ngalir. Dari mana airnya? Saya pernah terpikir, ya, karena ada tertulis, firman Tuhan mengatakan, ya, air dari sungai mengalir ke laut, dari mana-mana ngalirnya ke laut. Tetapi laut nggak penuh-penuh. Saya pernah baca itu kan, ada di dalam kitab Pengkhotbah kalau saya nggak salah. Dari mana-mana ke laut airnya. Ya walaupun ada di luar sana, masuknya ke tanah. Lah, pakai hikmat sedikit lah. Kalau ya kan ada orang yang harusnya ke tanah. Sekarang jujur aja, kau dari rumah, kau cuci piring, itu masuknya ke tanah atau ke got? Dari got kan ke kali. Dari kali ke sungai. Dari sungai kemana? Ke laut. Walaupun laut diisi dari berbagai penjuru, tetapi dia tidak penuh-penuh. Nah, timbullah pemikiran saya, cara Tuhan. Saya berpikir, air memang ada di dalam laut, tetapi dengan cara Tuhan. Dia memakai semua jenis batu-batu, semua jenis pasir yang ada di dalam tanah, itu menyaring air laut, dipompa kembali ke gunung-gunung itu. Kalau enggak gunung itu dari mana airnya? Saya melihat, waduh, ini gunungnya dari yang saya lihat di TV itu kan. Airnya bersih, bagus sekali. Dan banyak mata air itu dari gunung-gunung. Dari mana airnya? Airnya bersih. Tanpa saring-saring dengan sistem-sistem yang ada di tempat-tempat tertentu. Nah, saya hanya berpikir, cara Tuhan, air laut melalui cara dia proses sedemikian rupa dengan cara Tuhan menyaring air laut, kemudian dengan cara Tuhan dipompakan kembali ke atas sana. Kenapa? Karena manusia Tuhan tahu sangat membutuhkan air. Sedangkan air itu semua lari ke laut. Tapi yang di sana kok nggak habis-habis juga. Dari mana? Bisa tanggung saya. Loh, hal-hal seperti itu kelihatannya sepele. Tapi bagi saya melihat luar biasanya Bapakku.
Untuk kehidupan kita, dia memperlengkapi segala sesuatu dengan sangat luar biasa. Saya nggak tahu apa pernah saudara berpikir seperti itu. Ya, katakanlah kita pakai sumur di bawah di rumah masing-masing kan, kok nggak habis-habis? Dari mana air bersihnya? Saya percaya itu dari laut, tetapi dengan proses cara Tuhan. Kan laut kan ada terus tanah segala macam. Itu pasti ada pori-pori yang membuat dia tersaring. Muncul di tempat yang sudah ditentukan Tuhan. Menjadi mata-mata air yang bisa dipakai oleh manusia untuk kebutuhan manusia. Supaya manusia hidup dan bisa mengucap syukur betapa dahsyatnya Tuhan kita. Nah, air yang dari atas itu, salju yang dari atas, Tuhan mau. Kalau bukan Tuhan yang memelihara, siapa yang memelihara padang rumput? Siapa yang memelihara hutan-hutan? Tuhan yang memelihara. Dari mana? Ya air yang dipompakan Tuhan. Dengan cara Tuhan masuk ke pori-pori untuk membuat semua rumput, semua pohon-pohon di hutan-hutan tumbuh. Luar biasa Tuhan kita. Ya. Artinya dia punya cara untuk mempertahankan ciptaannya tetap ada, tetap eksis. Saya tanggap. Kalau bukan Tuhan yang pelihara siapa? Siapa yang mau nyiram-nyiram padang rumput? Gak bisa. Sedangkan binatang-binatang lu di liar, kuda-kuda liar, banyak binatang-binatang yang makan rumput, dia kan butuh makanan. Tapi kan gak ada yang melihara, tapi mereka harus makan. Tapi disitulah kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan apabila firman Tuhan menyatakan kepada kita, air yang dari langit, salju yang dari langit, kalau turun dia tidak mungkin kembali lagi ke atas. Karena dia harus menjalani yang kita kenal suatu siklus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan berkuasa untuk mengatur semua itu. Demikian juga sebagaimana apa yang kita baca tadi. Demikian juga firman-Ku. Kan jelas dikatakan tadi kan. Di dalam ayat 11 kita coba lihat lagi. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya. Sama seperti air tadi. Ada satu siklus. Kalau Tuhan sudah berfirman. Maka apa yang difirmankan itu harus terjadi. Ya, tetapi kita melihat sebagaimana tadi air. Kan patokannya air tadi. Patokannya firman. Ya. Keluar dari berbagai macam sumber. Ya katakanlah dari rumah kita masing-masing. Sampai ke laut. Airnya udah kotor. Ya. Udah kotor, lautnya juga udah kotor. Tetapi karena Tuhan harus menghidupkan apa yang dia ciptakan termasuk saudara dan saya. Yang harus minum setiap hari. Tuhan punya cara untuk mengubah air laut. Walaupun kita memang tidak tahu. Cuman saya menafsirkannya. Saya menafsir cara Tuhan. Dia memakai semua tanah-tanah, pasir-pasir antara laut dengan sumber-sumber air untuk menyaring air laut yang asin ini menjadi air tawar. Ya kalau saudara, ya kalau kayak Pak Simon ya pelaut dia tahu. Kalau di laut kan di kapal. Kapal itu harus ada penyaring air dari air laut. Ada berbagai macam cara, ada destilasi, ada pakai saringan-saringan supaya dari air laut jadi air tawar. Itu teknologi manusia, ya. Dan saya percaya itu dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan Tuhan sudah membuktikan kepada kita mata air yang ada di seluruh pelosok muka bumi ini harus ada sumbernya. Sumbernya tidak habis-habis. Yang membuat air itu tidak habis pasti sumbernya air laut.
Tetapi karena air laut sudah tercemar, maka Tuhan membuat suatu proses penyaringan yang luar biasa. Yaitu tanah, batu, pasir dan segala macamnya. Menyaring air dari laut sampai ke mata-mata air. Dan itulah yang juga Tuhan lakukan. Berbicara laut ada tertulis. Ya. Tuhan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru, dan tidak ada lagi laut. Laut nggak ada lagi. Ya. Nah, kita berpikir, ya. Berbicara air laut, berbicara juga tempat si setan. Ya. Seringkali kan dalam perumpamaan-perumpamaan, ya kan katakan si Simon Petrus kan, oh ada ombak. Terus ya kitab Yakobus juga katakan seperti gelombang laut. Ya. Terus setan-setan juga dalam Wahyu pasal 13, oh keluar dari laut, itu sumbernya setan. Ya. Air laut ini sudah tercemar. Ya. Artinya firman Tuhan coba dicemari oleh si jahat. Tetapi untuk bisa mencapai jiwa-jiwa yang sudah Tuhan tetapkan, maka Tuhan mempergunakan caranya yaitu penyaringan yang luar biasa. Yang dia pakai yaitu siapa? Saudara dan saya. Sebagai alat-alat untuk menyaring kebenaran firman yang sudah dicemari oleh banyak orang yang menamakan diri, katakanlah orang-orang yang percaya, tetapi mulai ditambah, mulai dikurangi, sehingga sama seperti air laut tadi, sudah tercemar. Tetapi ada sumber-sumber yang ada di atas-atas sana, yang dibutuhkan oleh manusia, karena manusia ini harus hidup. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, maka kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai sumber-sumber untuk menyaring firman yang tercemar tadi untuk menjadi murni dan kita sampaikan kepada orang. Bisa ditangkap maksudnya. Ya. Tetapi ya seperti kalau saya katakan tadi, kalau di kapal-kapal di laut-laut lah ya. Kalau di laut itu memang bikin air minum itu dari air laut. Ya. Dia ada proses. Ya, kalau kita pakai saringan tadi. Kalau saringan udah penuh itu harus diganti. Kadang-kadang bisa disiklus lagi. Ya, tapi kalau sudah nggak bisa ya dibuang. Lah saudara dan saya pun dipakai Tuhan sebagai filter untuk apa yang sudah ditambah dan dikurangi, difilter oleh hikmat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk kita bisa menyampaikan firman yang murni. Tetapi seperti filter yang saya katakan, kalau kita tidak rajin-rajin bersihin, loh kita juga tercemar. Ya umpamanya, karena saya lama di laut ya. Kalau kita pakai ada beberapa unit untuk filterisasi. Kadang-kadang ini satu unit udah dibersihin, udah 1 hari 2 hari dipakai, supaya kan saringannya jadi kotor. Saringan jadi kotor, ini harus disiklus lagi dengan air yang bersih, dibersihin, supaya filternya itu tetap bagus, mutu airnya tetap bagus. Kita bisa cek, oh mutu airnya berapa, ada yang macam-macam, ada pakai berapa ppm segala macam, ya. Ada kalau di laut karena ya ppm-nya nggak boleh lebih dari 10. Wah kita pakai standar yang 10. Wah artinya penyaringannya luar biasa. ppm itu artinya part per million ya. Jadi dalam air itu tidak boleh lebih dari segitu. Wah kita pikir standar kita bagus. Tetapi ternyata kayak di India kita pakai 10, dia pakai 100. Artinya kotor. Tapi karena dia sudah biasa seperti itu ya normal aja. Nah kalau kita mengambil contoh itu, dan seperti yang saya katakan tadi, saudara dan saya mau dipakai Tuhan
untuk menyampaikan firman yang murni, dan kita sebagai filter, kita pun harus setiap hari membilas diri kita, membilas hati kita dengan firman supaya kita tetap bersih. Saya tanggap. Bisa ngerti maksud saya tadi? Kan ini ada filter di kapal ya, filter kan air laut nih, mau dijadikan air tawar. Nah dia harus masuk filter. Nanti setelah beberapa proses dia keluarnya jadi air tawar. Nah, tapi kalau sering dipakai, filter ini kan jadi kotor. Karena itu dibilas lagi dengan air yang dikeluarin itu. Artinya saudara dan saya pun yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang murni, kita pun setiap hari harus membilas diri kita dengan darah Yeshua Masiah. Sehingga hidup kita tetap bersih. Tidak dicemari oleh kotoran-kotoran dunia itu. Nah, Tuhan mau itu supaya saudara dan saya menjadi alat Tuhan. Nah, kita akan berdoa supaya kita memperoleh kasih karunia Tuhan menjadi ujung-ujung tombaknya Bapa Yahweh. Untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa yang masih ada di luar sana. Bahkan mungkin jiwa-jiwa itu belum pernah sama sekali mengenal Tuhan yang benar. Atau mungkin mereka sudah mengenal, tetapi filternya nggak pernah dicuci-cuci, akhirnya jadi kotor. Bisa tanggung saya? Karena itu harus dibersihin. Lah kita sebagai alat Tuhan, mengimani oleh kasih kemurahan Tuhan, sebagai alat yang dipilih seperti kata Yeremia 1 tadi. Sebelum engkau dibentuk dalam kandungan, aku sudah memilih engkau. Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk menjadi alat berani memancarkan firman yang murni. Standarnya air, standarnya firman yang tidak tercemar. Hanya sekarang, apakah kita siap? Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi saya percaya. Ya walaupun beberapa kali saya saksikan. Kadang-kadang kita pengen kan orang, katakanlah keluarga besar kita. Kita ingin mereka percaya kepada nama yang kudus. Kita ingin mereka benar-benar mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mau dibaptis dengan cara dan nama yang benar. Ya. Tetapi belum tentu mereka mau. Tapi kalau kita sedang belajar orang pilihan. Dan berapa kali saya utarakan. Katakanlah dari atas, Adam. Ya. Terus walaupun banyak orang di luar di sana menyatakan anaknya Adam, Kain dan Habel. Tetapi kita membuktikan dengan firman. Kain bukan anak Adam. Diambil dari Set. Set kemudian punya anak. Itu yang diambil cuma satu. Ya. Cuma satu. Jadi kita melihat di sini, kalau kita membandingkan hal itu dengan kerinduan hati kita, supaya keluarga besar kita katakanlah bisa dimenangkan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat hal-hal ini, ya bagaimana? Artinya memang kita tak berdoa. Umpamanya sebagai contoh kan, yang seringkali saya katakan, dari Adam lahirlah Set, dari Set ini kan punya anak banyak juga. Tapi yang dipilih cuma Enos. Dari Enos juga punya banyak anak. Tetapi yang dipilih cuma Kenan. Begitu seterusnya. Sampai kepada Abraham. Abraham itu kan banyak anaknya. Karena dia punya satu istri memang, tetapi 2 gundik. Kan banyak anaknya. Tetapi yang dipilih cuma yang dari Sarah.
Dari Sarah lahirlah Yitzhak. Ya, dari Yitzhak lahirlah siapa? Esau sama Yakub. Yang sekarang kita sedang pelajari. Esau tidak diceritakan banyak-banyak. Begitu seterusnya. Kita sudah belajar juga. Ketika dari keturunan Yakub ini, yang banyak difokuskan adalah keturunan Yehuda. Ya. Kalau kita lihat Yehuda, macam-macamnya ini, itu banyak macamnya, karakternya macam-macam. Tapi itulah cara Tuhan. Ya. Untuk kita juga melihat bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan bukan orang yang kalau menurut pandangan kita adalah orang-orang yang benar-benar suci, tidak. Ya, kita lihat umpamanya contoh kan. Kita baca kembali ya. Di dalam Matius pasal ke-1. Kita baca mulai ayat 2 lah. Abraham memperanakan Ishak. Ya. Yang lain nggak dihitung. Ishak memperanakan Yakub. Yang lain tidak dihitung. Yakub memperanakan Yehuda. Sedangkan Yakub kan ada berapa? 13 anak kan, satu perempuan. Itu nggak dihitung. Cuma satu. Nah kita lihat dari ini, kita sudah belajar. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Tamar ini siapa? Menantunya. Ya. Kemudian kita lihat. Peres dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Aram. Aram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason Salmon. Kemudian Salmon Boas dari Rahab. Siapa Rahab? Pelacur. Kalau kita lihat ini semua untuk memperlihatkan bagaimana kita jangan hanya, kalau kita ini kan ngecap orang kalau sudah jelek, jelek selamanya. Nah, kita belajar. Lo Rahab pelacur tapi kok masuk ke dalam jaringan yang akan melahirkan Yeshua. Bisa tahu saya? Kita belajar untuk memiliki pikiran Tuhan. Jangan kita memikir manusia menurut pikiran kita, walaupun itu memang kalau secara daging sulit. Ya, tetapi kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Pikiran kita harus benar-benar terpusat kepada Dia. Bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam hidup kita. Ya, kalau sudah lihat keturunan-keturunan ini kan sampai kepada Yeshua. Bukan berarti Yeshua itu anak dari keturunan Yehuda, enggak, tapi garis karena dari bapak inilah dari Yusuf. Yusuf ini kan keturunan Yehuda. Ya. Mary memang tidak dijelaskan dari mana secara detail. Walaupun kita percaya dia itu memang orang Lewi. Ya. Karena dia kan bersaudara dengan istrinya Zakaria, Elizabeth, sepupuan. Jadi kita bisa menafsirkan dia ini orang Lewi juga. Dan kita melihat ya cara Tuhan yang sangat luar biasa. Untuk mengajar saudara dan saya bahwa Yeshua itu memang katanya kan dari keturunan Yehuda. Tapi ingat, dari Yehuda kan sampai ke Yusuf. Yusuf itu tidak pernah bersetubuh dengan Maria selagi ada bayi Yeshua di dalam kandungannya. Saya tanya sama saya, artinya tidak ada benih si Yusuf di sana yang melahirkan Yeshua. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dia disebut kudus. Yeshua disebut kudus karena benihnya kudus.
benihnya kudus. Tetapi tampungannya, saya tangkap tampungannya, Maria ini kan manusia. Manusia ini berdosa. Karena itu Tuhan kasih contoh. Yesua kasih contoh. Semua orang yang dilahirkan oleh seorang wanita berdasarkan kitab Mazmur. Itu dari kandungan sudah berdosa. Dilahirkan juga berdosa. Tidak ada dosa yang bisa masuk ke sorga. Karena itu Yesua kasih contoh. Kita ini yang dilahirkan dari seorang ibu. Itu harus dikuburkan kembali manusia lama kita. Melalui baptisan. Sehingga kita lahir baru. Yesua mau kasih lihat bahwa dia itu memang secara jasmani lahir dari Maria. Tetapi Maria itu adalah manusia. Dia berdosa. Karena itu Tuhan kasih lihat. Engkau sebagai manusia. Engkau harus lahir lagi. Dikuburkan manusia lamamu. Lahir dari air. Lahir dari firman. Melalui apa yang kita kenal. Baptisan. Selam. Ya, kita harus ngomong kadang-kadang agak lebih tegas ya. Karena orang-orang di luar sana, baptis percik, baptis selam. Itu salah ya. Karena baptis itu artinya selam. Selam percik sama selam-selam jadinya. Jadi kalau ngomongnya kamu harus diselam. Baru nanyakan dia, apa itu selam? Ya kita jelaskan. Baptis itu artinya selam. Kalau engkau tidak selam, berarti kau belum dibaptis. Artinya manusia lamamu masih ada. Kalau manusia lamamu masih ada, tidak akan pernah ada suara seperti yang didengar oleh Yesua. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya tanggap. Nah kita belajar. Karena firman yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman itulah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan suatu pengharapan masa depan untuk kita bersama dengan Dia. Tetapi karena pencemaran yang terjadi karena kita hidup di dunia. Maka seperti filter tadi, setiap hari kita minta ampun, Tuhan, ampuni saya. Ampun, supaya kita bersih terus. Bersih terus, kalau bersih terus. Kapanpun Tuhan panggil, ya bersih. Layak di hadapan dia. Lah kadang-kadang ya orang sulit untuk minta ampun. Ya karakter-karakter seperti ini yang mungkin ada pada kita. Kita belajar untuk bisa mohon kasih kemurahan Tuhan. Supaya semua ketidakbenaran kita dihapus oleh darah Yeshua HaMashiach yang berkuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Sehingga dikatakan di dalam ayat 11 tadi. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh, itulah Yesua. Karena Yesua itulah firman. Bisa tanggap? Umpamanya saya ngomong nih. Saya ngomong. Lo yang keluar dari mulut ini ya si Leo. Bisa tanggap? Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Semua itu diciptakan oleh Dia. Karena Dia itu firman. Bisa tanggap maksudnya? Jadi jangan sampai kita bingung-bingung. Yesua itu firman Bapa Yahweh. Dia satu dengan Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh ketika dia berfirman. Itulah Yesua. Itulah Tuhan. Dan apa yang dia keluarkan. Untuk kalau kita percaya. Akan menyelamatkan kita. Nah inilah sekarang yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Karena dia berkata. Firman yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya harus berhasil. Dan Tuhan punya cara. Mungkin
Mungkin, dan ada contohnya soalnya. Ya. Paulus itu berdasarkan pengakuannya sendiri. Dia orang Yudaisme yang sangat taat. Ya, orang Yudaisme agama Yahudi yang sangat taat. Tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, dia bukan diajar sama rasul-rasul, tidak berdasarkan pengakuan dia. Ketika habis dibaptis, dia pergi ke tanah Arab sana. Ya. Dan dari situ kita lihat dia tuh orang yang keras. Keras karena dia memegang Torah berdasarkan pengertiannya sendiri yang sudah dicampur dengan tradisi. Dan orang-orang ahli Torah pada waktu itu tidak bisa menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sesungguhnya mereka nantikan bahkan sampai saat ini. Ya. Nah, orang yang keras seperti itu, dia merasa dia dipakai oleh Tuhan dengan membantai sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepada Yeshua. Tetapi karena dia sudah dipilih sebelum ada dalam kandungan ibunya, kata Yeremia, maka Tuhan sanggup memberikan hati yang baru, jiwa yang baru bagi Paulus. Sehingga dia sendiri berkata si Paulus ini, dahulu dia seorang Yudaisme yang sangat-sangat taat. Tetapi ketika dia sudah dijamah oleh Tuhan, dia mengakui bahwa, ya, kita baca aja, ya, di dalam Galatia pasal ke-1 ayat ke-11. Dan aku memberitahukan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang telah diberitakan oleh aku, hal itu bukanlah menurut manusia. Artinya dia tidak diajari oleh para rasul. Dia menerima langsung dari Yeshua. Ya. Sebab aku bahkan tidak, di sini kan, sebab aku bahkan tidak menerimanya dari manusia, juga tidak diajari, melainkan melalui penyingkapan Yeshua. Ketika Yeshua datang menjamah dia, memberikan hati yang langsung berpaling dari pengajaran Torah yang membutakan dia, kepada kebenaran yang sejati, yaitu melihat firman yang hidup itu sendiri, yaitu Yeshua muncul di depan matanya. Akhirnya dia bertobat, sehingga menurut apa yang dikatakan di dalam Galatia ini, ya, oleh karena kamu pernah mendengar kelakuanku ketika masih dalam agama Yahudi. Agama Yahudi kalau dalam terjemahan Lukas itu Yudaisme, ya. Bahwa dengan menggebu-gebu aku menganiaya gereja Elohim dan berusaha membinasakannya, ya, dan seterusnya. Kalau dia mengaku di dalam agama Yudaisme dia tuh unggul di atas teman-teman sebaya, bahkan lebih lagi ketika menjadi seorang pegiat bagi tradisi. Akhirnya dia mengakui. Tapi setelah firman yang dinyatakan Tuhan itu keluar, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin kita sekeras Paulus, atau mungkin lebih keras menolak nama itu. Tetapi kalau Tuhan sudah balik hatinya, tidak ada yang bisa menahan. Kan banyak terjadi kan sekarang dari orang-orang seberang. Wah, yang seperti Paulus ini merusak, kan bahkan banyak sekarang jadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi masa lampaunya merusak, membakar gereja,
menganiaya jemaat. Ya. Tetapi Tuhan kalau dia sudah balik hatinya, siapapun tidak bisa menolak. Karena Tuhan yang sanggup untuk merubah kita. Dan kalau kita mungkin menemukan orang-orang yang seperti itu, ketika kita melayani dan ditolak, jangan kecewa. Ya. Kenapa jangan kecewa? Ya Yesus aja ditolak. Jadi ya kita mengucap syukur kita hanya berdoa. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, masukkan orang-orang ini dalam rancangan keselamatanmu. Kita hanya bisa berdoa. Karena kita tidak tahu rancangan Tuhan seperti apa. Demikian juga sebaliknya. Wah, ada yang kelihatannya taat melayani Tuhan. Lama-lama kelihatan belangnya. Ya. Nah, artinya kita harus hati-hati. Kita mungkin dipakai Tuhan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, filter yang kotor ini tidak dibersihkan setiap hari. Justru kita yang bisa jadi celaka. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, dan memang Tuhan mau pakai kita. Jangan lupa dibilas terus hati kita ini. Supaya dibersihkan setiap hari. Sehingga ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Benar-benar air yang standar. Yang berat jenisnya 1. Artinya air yang murni. Itulah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu sebagaimana apa yang dikatakan di dalam kitab Tesalonika tadi. Apa kehendak Tuhan? Pengudusanmu. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita. Artinya tiap hari kita minta dengan firman yang murni. Darah Yesus terus menerus membilas kita. Sehingga kita tetap dalam keadaan kudus. Dan kita boleh menyampaikan kebenaran yang benar. Yang berasal dari Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang memang sudah Tuhan tetapkan. Mungkin diselamatkan melalui kita. Bisa tahu nggak? Melalui kita. Walaupun kadang-kadang kita ya kecewa. Lalu kok gini? Ya jangan kecewa. Karena yang sering kali saya ingatkan atau kita diingatkan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis baik dalam Efesus maupun dalam kitab Petrus ya. Kalau dalam kitab Efesus tadi kan dikatakan sudah dipilih sebelum dunia dijadikan karena itu Tuhan menguduskan kita. Tetapi ada juga orang yang dipilih untuk dibinasakan. Nah ini yang kita lihat. Kita baca kembali 2 Petrus pasal 2. Kita baca ayat 12 ya. Namun mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal. Yang dilahirkan sebagai tangkapan dan tumpasan. Yang di dalamnya mereka tidak menyadari bahwa ketika menghujat, mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan mereka. Ya. Kita punya terjemahan LAI enggak? Coba LAI. LAI agak lebih tajam ya. Ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Bisa tangkap. Jadi ada 2 perbedaan. Dalam Efesus tadi sudah ditetapkan sebelum ada dunia untuk diselamatkan. Tetapi yang ini sudah ditetapkan seperti binatang yang lahir ya untuk dibinasakan. Seperti ayam lahir kita potong untuk dimakan. Saya tanggap. Jadi kalau orang nanya seperti yang sering kali diberitakan di tempat ini. Ada 2 yang dipilih untuk diselamatkan. Yang dipilih untuk dibinasakan. Kenapa? Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Dia sudah tahu sebelum dunia ini ada dia sudah tahu. Karena dia Tuhan yang maha kuasa. Dan dia mengajar saudara dan saya. Mengertilah kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau berserah kepada dia,
tidak mau dibentuk oleh dia, ya nggak jadi-jadi. Saudara suka pernah lihat pematung kayu nggak? Suka matung-matung gitu kan? Matung tak 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 tak. Kalau patungnya lari-lari nggak jadi-jadi. Setangkap saya. Kalau dibentuk namanya kayu, berbicara kayu seringkali berbicara juga manusia. Kalau dipahat pakai pahat ya hancur dia, kalau dia bisa nangis dia nangis. Itulah saudara dan saya. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan, seringkali sakit bagi daging. Sakit bagi daging. Tetapi apabila kita tetap, Tuhan berikan saya kemampuan dan kekuatan. Tetap berdiri teguh dari dalam proses yang kau kerjakan. Sampai menjadi seperti yang engkau kehendaki. Sebagaimana tertuliskan. Apa yang dia firmankan harus terjadi. Kalau kita adalah orang pilihan Tuhan. Yang memang Tuhan rencanakan untuk diselamatkan. Dan kita saat ini sedang mengalami proses yang mungkin secara daging sangat sakit. Bertahanlah, tetap memandang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala situasi dan kondisi. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata keluhan. Ya. Kita baca kembali 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 mulai. Bersukacitalah senantiasa. Berdoalah tanpa henti-henti. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena inilah kehendak Elohim. Dalam Hamasya Yeshua bagi kamu. Janganlah memadamkan roh. Janganlah memandang rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu. Pegang eratlah apa yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk yang jahat. Nah, kita belajar. Ya. Kita belajar menguji segala sesuatu. Tuhan, ini kehendakmu apa bukan? Kita kan mungkin punya planning. Serahkan, berdasarkan kitab Mazmur tadi kan. Serahkan Tuhan, ini saya punya rencana gini. Kalau Tuhan berkenan, kau buka jalan, ini pasti berhasil. Kalau Tuhan nggak berkenan, ya Tuhan tutup aja jalannya supaya saya tahu. Saya tanggap. Karena saya seringkali berdoa gitu ya. Kalau saya punya rencana, Tuhan, kalau engkau nggak berkenan, ditutup aja. Ditutup. Sehingga saya nggak perlu terus capek-capek nanti gagal. Tetapi kalau Tuhan berkenan, engkau punya cara untuk saya bisa mendapatkannya. Karena itu dikatakan berdoalah tanpa henti, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau orang-orang yang saya sering kali dengar orang-orang Amerika, ya. Kalau dia minta menghendaki kita umpamanya tetap kontak sama dia selalu bilang keep me posted. Tetap kontak saya ya. Nah, Tuhan pun menghendaki kita seperti itu. Di dalam kita menjalani hidup ini, tetaplah kontak sama Tuhan. Ya. Karena dunia ini juga kadang-kadang mencoba untuk membuat kita takut. Nah, inilah yang harus kita hati-hati. Setan memang maunya kita takut sama dia. Tetapi Tuhan berfirman, lawan si setan itu. Ada tertulis hanya takut kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kita belajar walaupun itu memang memerlukan satu perjuangan. Ya. Waktu saya kecil-kecil, kita kecil-kecil dulu kan. Waktu di Sumatera sana. Saya lama di Sumatera juga. Ya. Rumah kita sama rumah sakit itu
Waktu itu ada siapa yang sakit lah. Kalau jalan-jalan, tapi antara rumah sakit dengan rumah itu ada kuburan. Ya masih kecil-kecil kan, masih SD lah. Ya. Lah kalau begitu turun pas gelap-gelap jam-jam 6 gitu kan. Lah memberani-beraniin diri. Nyanyi-nyanyi. Ya nyanyi masih nyanyi dunia ya, kadang-kadang nyanyi gereja juga sih. Ya, kita berani-beraniin. Kalau kita berani-beraniin dengan iman yang sudah tertanam dalam hati kita, setan lari. Tapi kalau kita takut, ya dikerjain sama setan. Saya tidak pernah melihat ada ayat menyatakan takutlah sama setan. Tidak ada. Yang ada adalah takutlah akan Bapa Yahweh. Bukan sama yang lain. Artinya, kalau kita takut sama yang lain juga, berarti apa? Kita berdosa. Melanggar firman. Saya tangkap ya. Tetapi seringkali ketakutan terjadi. Kalau kita boleh ambil contoh tadi kan. Contoh kesaksian tadi kan. Kan ada rasa-rasa takut. Kenapa? Karena ada kesalahan. Betul nggak? Kalau nggak salah nggak takut. Nggak takut. Seringkali Tuhan izinkan kita takut karena kita bikin salah. Artinya apa itu sebagai satu syarat bagi kita, cepat bereskan dirimu dengan Tuhan. Minta ampun. Jangan bilang nanti di rumah saya berdoa minta ampun. Di jalan kau minta ampun. Kalau Tuhan ingatkan langsung minta ampun. Ya. Karena itulah kehendak Tuhan. Ya. Kita belajar firman Tuhan, coba kita lihat dalam Keluaran pasal 20. Ayat ke 20. Lalu berbicara Moshe kepada umat itu. Janganlah takut sebab Elohim telah datang dengan maksud untuk membuktikan kamu. Dan dengan maksud agar apa? Rasa takut akan dia ada padamu. Supaya apa? Kamu gak berdosa. Ini ayat firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Kita hanya takut kepada Bapa Yahweh. Bukan kepada yang lain. Kalau kita takut kepada yang lain, berarti kita harus koreksi diri. Something wrong inside me. Ada sesuatu yang salah. Mungkin pikiran salah, mungkin perkataan salah, mungkin perbuatan salah. Ketika itu, kan dikatakan supaya kita jangan berdosa. Ketika kita diingatkan hal itu, cepat berdoa Tuhan ampuni. Mungkin kita nggak ingat lagi apa ya tadi ya. Ya berdoa aja. Tuhan ampuni saya. Supaya terjadi pemberesan antara kita dengan Tuhan. Ketika terjadi pemberesan, maka hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Dan dengan penuh keberanian kita menjalani hidup yang semakin gelap, yang semakin sukar, yang semakin tidak benar. Tetapi anak-anak Tuhan hidup berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang saudara dan saya sembah akan menjaga dan memelihara kita dengan caranya. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apabila Bapa Yahweh telah berfirman sebagaimana Yesaya tadi kepada saudara dan saya. Kita coba merefresh terus. Supaya hidup kita ini terus-menerus dibersihkan. Ya, difilter terus, disaring terus. Ya, tapi saringan ini pun juga harus dibersihkan, dibilas lagi. Dan dibilas hanya dengan firman. Supaya kita tetap terpelihara di dalam kekudusan dan kebenaran. Karena memang itulah kehendak Tuhan. Tetap kudus. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki. Sebagaimana Yeremia tadi. Menyiapkan masa depan.
Masa depan kita adalah langit yang baru, bumi yang baru. Dan itu hanya akan bisa kita peroleh apabila kita tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.